Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Onania Mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu pemirsa dan seluruh keluarga besar yang mari yang ada di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada. Di ibadah online yang mari yang ke-11 ini, kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan di dalam kasih Tuhan. Untuk kita terus memuji Tuhan kita di dalam kekuatannya. Kita mohon senantiasa kiranya Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini mari kita nyanyikan bersama-sama, kekuatan di hidupku Tuhan hanya ada padamu. Ajaib-ajaib Engkaulah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Leli Gracia Tayo, perwakilan MHM Yamari dari Surabaya. Kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama Bapak Pendeta Andreas dan Ibu Lydia yang kami kasihi. Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal saya. Saya tergabung di MHM Surabaya mulai tahun 2000, di mana saat itu koordinator MHM Surabaya adalah Ibu Christine Kusuma, sahabat saya, yang juga menyediakan rumahnya untuk persekutuan doa. Dimulai dari sakit saya, yaitu limfoma node yang lebih dikenal dengan kanker kelenjar getah bening. Pada saat itu, awal tahun 1998, saya menderita sakit ini, dan di Indonesia masih sedikit para ahli dokter onkologi yang baik yang dapat kita datangi. Dan saat itu saya dianjurkan oleh kakak saya Samuel Gamaliel yang menganjurkan saya untuk berobat ke Singapura. Karena itu saya berada di Singapura untuk berobat, dan saat itu saya di radioterapi selama 2 bulan lebih berada di sana. Dan disitulah saya mengenal MHM Singapura yang dipimpin oleh Pendeta Andreas Aktianto. Dan memang saat itu Tuhan memberikan saya banyak perubahan-perubahan. Saat itu saya juga merasakan pergumulan yang luar biasa, karena saya harus sendiri di sana tanpa keluarga, jauh dari keluarga saya, Pak Budi Setiono suami saya, dan anak saya Benyamin yang masih berada di Surabaya, sedangkan Adi masih studi di Melbourne. Di sana Tuhan memberikan banyak pelajaran kepada saya. Dan ketika saya merenungkan, saya mendapatkan firman dari Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan
dan pada malam hari dalam tiang api, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Disitulah saya menyadari, karena Tuhan sudah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, di mana mereka juga pada awalnya tidak mempunyai makanan sampai ada mana dari surga untuk makan dan kehidupan mereka pada saat itu. Dan kalau saya renungkan, saya menjadi percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun saya. Saya juga tidak tahu apakah saya dapat sembuh atau saya akan berlanjut di dalam kehidupan saya. Tetapi saya bersyukur selama 6 tahun saya berobat, pulang balik ke Singapura, Tuhan sudah memimpin sehingga Dr. Lim Hong Leong, onkolog yang di Singapura, mengatakan bahwa saya sudah sembuh. Tidak usah kembali kepada dia lagi. Puji syukur. Dan apa yang akan saya lanjutkan setelah saya sembuh? Saya juga kemudian merenungkan apa yang Tuhan inginkan setelah saya sembuh. Dan saya mendapatkan firman lagi, yaitu dari Filipi 1 ayat 22. Jika aku boleh hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah. Buah apa? Buah mangga, buah jeruk. Tetapi saya ingat bahwa Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hidup saya. Sehingga saya ingat firman Tuhan lagi, yaitu Galatia 5 ayat 22-23, buah roh. Itulah yang saya imani, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saya terus mengingat dan mencoba melakukannya. Dulu saya tidak sabaran, semua mau cepat. Tapi setelah itu saya belajar sabar dan melanjutkan kehidupan saya. Dan juga Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada saya, memberikan berkat-berkat, sehingga kelanjutannya adalah kemurahan, adalah salah satu buah roh juga, di mana saya kemudian dapat berbagi, dapat memberikan yang baik pada orang-orang di sekitar saya. Saat ini kita masuk di dalam pandemi COVID-19. Kalau saya renungkan, penyakit ini lebih mengerikan daripada apa yang pernah saya alami. Dan di situ kita memang perlu terus-menerus belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan. Karena itu, mari kita selalu menggantungkan kepadanya, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, sehingga dengan demikian kita akan tahu bagaimana Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kita, seperti Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel. Siang hari di tiang awan, malam hari di tiang api. Terus kita dapat berjalan siang maupun malam di dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong. Kalau dalam bahasa Inggris, mendorong adalah push, pray,
until something happens. Mari kita berdoa sampai terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, terjadi transformasi, terjadi hal-hal yang lebih baik, sehingga kita dapat terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu mendampingi kita, menuntun kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi COVID-19 ini, biarlah terus kita hadapi bersama dengan Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan yang baik kepada kita, dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara seiman yang tergabung di Yamari maupun dimanapun saudara-saudara seiman kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama bahwa Tuhan, Engkau adalah perisai hidupku. Di saat badai masalah datang menerpa, aku percaya janji-Mu, Engkau pulihkan hidupku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku, Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sahabat Yamari di seluruh Indonesia, bahkan Ibu Bapak Saudara yang mengikuti siaran ini. Merdeka! Mengapa saya bilang merdeka? Karena berapa hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terus saja pada kesempatan ini saya mengajak saudara sekalian untuk kita membuka Alkitab dan membaca dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Yamari yang terus konsen
untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dalam suatu pidato yang sangat-sangat fenomenal pada tanggal 6 Januari 1941, ketika dunia menghadapi peperangan, dia coba melihat ke depan. Apa sih sebenarnya kalau dunia ini merdeka? Dan dia menyampaikan kemerdekaan ke 4 hal. Yang pertama, kita memiliki kemerdekaan untuk berbicara. Yang kedua, memiliki kemerdekaan untuk beribadah. Dan yang ketiga, memiliki kemerdekaan dari kekurangan atau kemiskinan. Dan yang keempat, kemerdekaan dalam rasa takut. 4 hal ini sangat penting dan sangat fenomenal dan hampir diikuti oleh semua negara, termasuk bangsa kita. Para pendiri, proklamator, melihat ke depan, kemerdekaan Indonesia harus menuju ke masyarakat adil dan makmur. Tapi sangat disayangkan bahwa sampai hari ini hampir belum ada negara yang benar-benar mencapai 100% dari apa yang dipikirkan oleh Franklin Roosevelt. Saya mau katakan, karena ada satu yang kurang. Kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5. Bagaimana kemerdekaan dalam Kristus itu? Artinya kita merdeka dari keinginan diri sendiri. Merdeka dari kekuasaan kodratnya orang berdosa. Karena itu keinginan diri sendiri bisa membuat kacau seluruh dunia. Suatu masyarakat menjadi rusak oleh karena sikap egoisme. Dan kita tahu bahwa dunia modern ini sangat identik dengan individualisme. Semua orang mau. Ya. Apa yang dikatakan orang? What is yours is mine. I will rampok. Yang kedua dia bilang, what is mine is mine. I will keep it. Tapi kalau orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus, motonya lain. What is mine is a gift from God. I will share. Saya mau berbagi. Itulah sebabnya kita lihat saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana semua orang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, yang mari lahir dengan visi bagaimana menyampaikan kabar baik bagi kita sekalian. Karena tiap hari kita diperhadapkan dengan situasi yang unpredictable, situasi yang sulit dipahami, apalagi sulit diterima.
Tapi firman Tuhan tiap-tiap kali disiarkan untuk memberi kita kehidupan, arah yang jelas. Saya selalu selama COVID ini, saya selalu mengatakan, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak perlu bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk melihat 3 hal penting. Yang pertama, mengasihi. Ibu Bapak saudara tahu bahwa kasih merupakan kebutuhan terbesar dari seluruh dunia. Kasih dibutuhkan dalam keluarga, kasih dibutuhkan dalam lingkungan, kasih dibutuhkan dalam masyarakat, negara dan bangsa, bahkan dunia. Kalau kita lihat bagaimana definisi kasih, wah luar biasa. Dan karena kasih, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menyerahkan hidupnya tanpa pamrih untuk menebus segala dosa kita. Karena kasih kepada kita sekalian. Itulah sebabnya dia mau. Kalau kita lihat ayat 13 sampai dengan 15 dalam pembacaan tadi, itu kasih merupakan hal yang sangat penting. To love one another, mengasihi seorang terhadap yang lain. Mengasihi orang, apapun dia, apapun latar belakangnya. Mengasihi. Saya mengalami suatu saat yang sulit ketika tahun 98 kerusuhan di Ambon. 43 anggota keluarga saya terbunuh secara sadis. Ketika saya di-fax sejumlah nama, saya bergumul. Apakah apa yang harus saya lakukan? Apakah membalas walaupun saya tidak tahu? Tapi dalam doa pribadi saya, Tuhan berbicara jelas. You have to love and to forgive. Mengasihi dan mengampuni mereka. Bahwa itu merubah kehidupan. Sehingga mengasihi lebih sungguh. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang kedua, dalam pembacaan kita diingatkan juga dalam surat Paulus, kita harus mengalahkan keinginan daging. Dan itulah sebabnya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita dipimpin, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mengalahkan keinginan daging. Karena keinginan daging tidak peduli dengan orang lain. Keinginan daging itu membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Kita mengasihi dan meninggalkan keinginan daging. Dalam ayat 16, Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 21 dan 24, kita diingatkan bahwa keinginan daging itu sangat-sangat tidak sesuai. Karena kita cenderung terjebak pada sikap individualistis. Itulah sebabnya saudara-saudara, kemerdekaan dalam Kristus menolong kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan kedagingan sebagai orang berdosa. Karena Kristus telah mengalahkan kuasa dosa itu di atas kayu salib. Jangan sampai keinginan daging itu menguasai dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengasihi dan mengasihi walaupun to love and to forgive, apapun masalah. Jadi itu akan menolong kita hidup dalam damai sejahtera, menikmati kemerdekaan baik secara bangsa, negara maupun sebagai umat Allah di tengah-tengah negeri. Mengasihi. Dan mengasihi berarti hidup berkenan kepada Tuhan. Mengasihi berarti tiap-tiap hari menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara, kita berdoa.
dan kasih Tuhan itu akan menguasai seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita menghasilkan buah. Buah yang dimaksudkan ialah buah roh. Bagaimana Roh Kudus yang memimpin hidup kita melahirkan sifat-sifat ilahi dalam seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan lagi aku, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Bukan lagi kemauanku, tetapi kemauan Kristus yang nampak dalam kehidupan. Saudara ingat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah sikap individualistis, di tengah-tengah dunia yang tidak jelas arah, krisis kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, bisa mengancam hidup kita. Tapi kalau kita memberikan diri kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, puji Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita untuk menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Dimanapun kita berada, Anda dimanapun, Anda harus ingat bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dia menaruh Roh yang kudus dalam hidup kita untuk menjadi saksi, membimbing kita untuk terus menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara, keluarga, sahabat yang mari, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingatkan bahwa kemerdekaan yang paling hakikat tidak sekedar kemerdekaan dalam berbicara, kemerdekaan dalam beribadah, kemerdekaan dalam kemiskinan, kemerdekaan dalam ketakutan, tapi yang paling penting kemerdekaan di dalam Kristus. Puji Tuhan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Di dalam Kristus kita tetap maju. Di dalam Kristus kita akan tetap berdiri tegak, dan kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi seluruh umat di negeri. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemerdekaan sejati yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajak kami untuk menyadari, mensyukuri, dan mewujudkan kemerdekaan itu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami sekalian, seluruh pendengar, seluruh sahabat yang mari. Berkati yang mari dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan tetap berdiri tegak, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun berada. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami alami dalam pelayanan kami di Yamari hingga saat ini. Kami akan menaikkan pujian yang berkata, bila kurenungkan kasih Tuhan. Kiranya pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yang tak menyelamatkan diri.
Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari ke-11 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Beliau melayani sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia, dan juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Alkitab Indonesia, serta peranan lainnya. Tentunya kita semua diberkati dan dimotivasi serta diberi semangat dalam menjalani hidup yang telah dimerdekakan dari dosa dan mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab menjadi terang dan garam dunia, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia yang tercinta, yang memasuki usia 75 tahun dalam tahun 2020 ini. Dirgahayu Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Leli dari Surabaya yang telah memberikan kesaksiannya. Juga berterima kasih atas kesaksian pujian yang indah dari vokal grup Yamari, terdiri dari para hamba Tuhan yang melayani di kantor Yamari, Jakarta. Ibadah online Yamari nasional berikutnya, yaitu yang ke-12, tanggal 22 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Heri dari Semarang. Beliau sering melayani ibadah dalam PD Martule Hospital Ministry Yamari di Semarang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita satu di dalam doa. Sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Itu menjadi doa kami saat ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia yang merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Berkatilah negara kami, berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil, terutama dalam menangani penyebaran COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi, supaya berhasil dan sukses mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun penderitaan penyakit yang dialami, kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari, kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana Yamari, kami berdoa bagi para pemerhati atau pendukung pelayanan Yamari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Cukupkanlah semua kebutuhan yang diperlukan Yamari melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal pelayanan Yamari dan yang menonton program ibadah online ini. Dengarlah doa kami ya Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.